Saudara, selamat siang. Dialog Indonesia hari ini kembali hadir bersama saya Imam Priyono, dan pada siang hari ini saya akan mengajak Anda, masyarakat Indonesia, untuk melihat salah satu provinsi yang punya daya tarik luar biasa. Walaupun baru mekar sejak 2004, tetapi saat ini sudah mulai tumbuh dan tampaknya salah satu dari sedikit provinsi pemekaran yang bisa hidup sehat, karena banyak provinsi, kabupaten, kota yang setelah dimekarkan justru malah mengalami kemunduran. Bersama saya akan saya hadirkan Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Anwar Adnan Saleh. Pak Anwar, selamat siang. Terima kasih sudah bersama kami. Selamat siang. Selamat jauh-jauh siang dari Sulbar. Baik, Pak Anwar, sebelum kita bicara mengenai perekonomian, mengenai potensi wilayah di Sulawesi Barat, kita punya sebuah tayangan yang telah kami persiapkan dulu. Mari kita ikuti tayangan selengkapnya. Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi provinsi ke-33 dan diresmikan sejak 5 Oktober 2004 dengan Mamuju sebagai ibu kota provinsi. Di bawah pimpinan Gubernur Anwar Adnan Saleh, selama 2 periode yakni 2006 hingga 2017, Sulawesi Barat terus bertumbuh menjawab berbagai tantangan seraya terus membangun daerahnya. Provinsi Sulawesi Barat bercita-cita menjadi salah satu provinsi terbaik di Sulawesi. Saat ini pemerintah terus mempercepat proses pembangunan di segala sektor, seperti dalam sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan daya beli, serta infrastruktur daerah. Sulawesi Barat banyak dikenal memiliki potensi alam yang begitu kaya. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta, kopi arabica, kelapa, dan cengkeh. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batu bara, dan minyak bumi. Selama periode 2013-2015, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan. Angka kemiskinan terus mengalami grafik penurunan yang baik setiap tahunnya. Begitupun dalam pembangunan kesehatan. Beberapa indikator kunci pembangunan kesehatan seperti penurunan angka kematian ibu terus mengalami perbaikan. Dengan beberapa pencapaian di atas, maka memang pantaslah kiranya Gubernur Sulawesi Barat mendapatkan penghargaan sebagai Gubernur Inovasi pada tahun 2015. Masih banyak keberhasilan pembangunan lainnya. Di samping masih banyak pula pekerjaan rumah bersama yang perlu dituntaskan bersama menuju Sulawesi Barat yang sejahtera. Semoga pembangunan di berbagai bidang yang senantiasa diperjuangkan oleh gubernur dan masyarakatnya dapat mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. Itu tadi Sulawesi Barat, menyenangkan sekali melihatnya, dan kita berharap apa-apa tadi yang masih dalam proses pembangunan benar-benar bisa terwujud, dan kita akan kawal hal tersebut. Bersama saya kita akan diskusikan Pak Anwar Adnan Saleh, beliau adalah Gubernur Sulawesi Barat. Pak Adnan, kita mulai diskusi pada kesempatan kali ini. 2004 mekar, kemudian biasanya daerah pemekaran itu tidak seindah daerah yang sudah panjang umurnya, begitu ya. Apa yang Bapak lihat pada saat 2004 provinsi ini mekar? Terima kasih Mas Imam. Ya, kita mesti biar jelas harus mulai dari awal ceritanya ya. Jadi Sulawesi Barat ini kan pemekaran dari Sulawesi Selatan. Itu kita perjuangkan dulu ketika saya di DPR RI tahun 99-2004 pada waktu itu. Dan provinsi ini lahir dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 ya. Itulah Sulawesi Barat. Nah, ketika Sulawesi Barat dilahirkan didahului dengan
pengangkatan caretaker, ya kemudian 2006 bisa menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan saya terpilih secara mutlak oleh masyarakat di sana. Ya. Sudah pemilihan langsung berarti? Pemilihan langsung sudah tahun 2006 ya. Itu setelah caretaker berganti 2 kali, lalu saya ikut pilkada dan menang. Jadi, saya mulai menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan berangkat dari kilometer 0 ya. Karena pertama infrastruktur di Sulbar itu hampir 80% nyaris tidak bisa dilalui. Bandara belum ada, pelabuhan belum ada. Jadi saya harus berpikir bagaimana menciptakan, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, bagaimana roda pemerintahan bisa bergerak dan bisa berjalan. Yang pertama saya lakukan adalah bagaimana membenahi infrastruktur yang ada, termasuk membangun bandara, membangun jalan, antara yang kita saksikan tadi, tapi itu di tahap-tahap akhir ya. Sementara pekerjaan yang sudah selesai itu hampir 700 km. 700 km jalan yang sudah mulus dan sudah berhasil. Sebelumnya jalan kabupaten, jalan provinsi kita tingkatkan menjadi jalan nasional ya. 2006 keadaan masih seperti itu, ingin bangun jalan, uangnya dari mana Pak? Ya, itu salah satu persoalan sebenarnya. Coba kebetulan saya waktu itu kan alumni Senayan dan saya di Komisi Infrastruktur waktu itu. Komisi 4, sekarang Komisi 5. Ya. Jadi teman-teman saya banyak di sana, masih ada, dan waktu itulah mereka saya undang datang ke Sulawesi Barat. Lihat potret ini provinsi bagian dari NKRI ya. Provinsi ke-33, kondisinya seperti ini, potensi alamnya besar, tapi mau digerakkan bagaimana? Infrastrukturnya tidak ada ya. Sarana prasarananya juga tidak ada, kita nggak punya kantor, nggak punya, ya kalau rumah sih saya nggak persoalkan, tapi kantor kan harus gitu. Saat itu belum ada kantor Pak? Belum ada, jadi dipinjamkan kantor kecil oleh kabupaten dan di sana saya mulai menggerakkan roda pemerintahan. Kemudian saya mengontrak rumah hampir 5 tahun. Kata Presiden waktu itu, satu-satunya gubernur yang ngontrak rumah itu Gubernur Sulawesi Barat. Bukan cuma di Indonesia, mungkin di dunia barangkali. Tapi itu karena saya lahir di sana dan besar di sana, saya nggak jadi masalah. Yang ada di backman saya adalah bagaimana bisa menghadirkan sebuah perubahan di provinsi yang waktu itu menurut kajian Kementerian Daerah Tertinggal, Provinsi Sulawesi Barat itu provinsi paling terbelakang, provinsi paling tertinggal, dan paling terisolasi. Karena tidak ada, kalau kita dari Makassar bisa 12-13 jam, penerbangan tidak ada, pelabuhan tidak ada. Jadi itu yang menjadi prioritas saya. Nah, bagaimana menggerakkan cari uang? Ya terpaksa saya harus meminta. Saya teman-teman wartawan di Jakarta, di DPR, saya mengatakan ini gubernur pengemis gitu loh. Saya harus bolak-balik Jakarta untuk mencari anggaran untuk bisa membangun daerah itu. Alhamdulillah, kan itu menjadi prioritas pertama saya di periode pertama itu adalah infrastruktur. Ya. Jadi sekira kurang lebih 400 km jalan bisa saya selesaikan di periode pertama. Lalu bandar udara sudah bisa masuk pesawat Boeing ya. Saya kerjakan siang malam, kadang-kadang saya jadi pengawas pembangunan juga gitu. Kemudian pelabuhan bisa kita bangun dan sekarang hampir semua kabupaten yang di pantai itu memiliki pelabuhan sudah. Yang awalnya tidak ada. Seperti itu Mas Imam. Setelah infrastruktur sekarang sudah mulai tumbuh, 700 km sudah ada jalan, kemudian apakah ekonomi sudah mulai bangkit di sana sekarang? Iya, sebenarnya dulu waktu saya masih sekolah, sering saya dengar dosen guru-guru kita mengatakan infrastruktur itu adalah urat nadi perekonomian. Dan ternyata terbukti di Sulawesi Barat seperti itu. Karena begitu infrastruktur ini sudah bisa kita bangun, jalan mulai sudah bagus, tadinya 10 jam, 12 jam kita bisa ditempuh dalam 4 jam gitu. Kemudian pelabuhan kita bangun, bandara kita bangun, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat itu meroket naik dari 4,5% menjadi tahun 2010 akhir diumumkan di Istana Bogor dalam rapat para gubernur oleh pemerintahan Pak SBY waktu itu 15,1% pertumbuhan ekonomi kita. Memang ini up down ya, turun naik gitu. Tapi sampai sekarang masih tertinggi. Masih tertinggi di Indonesia. Berapa persen Pak pertumbuhannya? Sekarang masih 9,8. Wah, luar biasa. Oke, sekarang tadi infrastruktur. Ya. Membangun daerah tentu selain infrastruktur adalah membangun masyarakatnya. Ya. Bagaimana kondisi masyarakat 2004, 2006 dan saat ini Pak? Ya,
tentu perubahan, kemajuan pembangunan itu akan mempengaruhi perubahan pola hidup masyarakat. Itu pasti. Ya, kalau dulunya mereka harus naik perahu, kemudian sekarang bisa dengan kendaraan darat dengan mudah, apalagi sudah bisa naik 30 menit di udara sudah bisa sampai ke Makassar. Ini kan pasti mempengaruhi pola pikir dan pola hidup masyarakat. Nah, sekarang kita lihat indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat di awal-awal itu kan, mungkin terendah di seluruh Indonesia. Nah, sekarang sudah 3 terbesar dari 34 provinsi, 3 tertinggi, ya IPM-nya 3 tertinggi dari Indonesia. Income per kapita masyarakat dari 4,2 juta sekarang sudah bisa mencapai 23 sampai 24 juta. Dan ini masuk ke logika awal bahwa yang pertama dibangun adalah infrastruktur. Infrastruktur. Ini menggerakkan nadi infrastruktur. Masyarakat. Kemudian yang kedua, kita programkan juga bagaimana meningkatkan revitalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudian pembangunan pertanian secara umum ya. Pertanian itu perikanan, perkebunan. Jadi bersamaan ini kita lakukan 4 kegiatan itu. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya terhadap sebuah daerah yang semua serba tertinggal, terbelakang. Ya, sekarang alhamdulillah kita sudah bisa keluar dari predikat itu. Oke, sekarang kabarnya bahkan salah satu PAD tertinggi adalah pertumbuhan kendaraan yang begitu tinggi juga, ada 4.000% kabarnya. Iya, jadi awalnya kalau saya keluar dari kota mau ke kabupaten itu, kalau ketemu sepeda motor satu saja udah senang banget jalan. Karena sekarang kalau kita tidak hati-hati, tabrakan tiap-tiap hari terjadi tabrakan. Mungkin kecelakaan lalu lintas tertinggi sempat itu di Sulawesi Barat pada waktu infrastruktur jalan mulai membaik gitu. Karena begitu petani panen coklat itu, petani coklat beli mobil baru, kemudian jalan merasa dunia ini punya dia gitu. Jadi kerja keras kepolisian juga agak lumayan lah seperti itu. Baik, Pak Adnan, sekarang sebelum saya masuk ke detail-detail, saya masih main di tataran makronya dulu. Salah satu yang juga menjamin pembangunan ini berjalan dengan baik adalah birokrasi. Ya. Pada saat itu tadi kantor terbatas, apa-apa terbatas. Bagaimana membangun birokrasi yang sehat di ya di sarana prasarana terbatas, bukan terbatas, tidak ada. Jadi seluruh kepala dinas, kepala badan saya waktu itu jadi kontraktor. Tahu nggak kontraktor? Enggak. Itu jadi kantor, kontrak rumah rakyat untuk kantor. Ya, seperti semua tidak ada. Saya pinjam kantor dari kabupaten. Ya, jadi tantangan itu. Yang kedua sumber daya manusia. Waktu itu sebagai provinsi baru, dari provinsi lama pasti yang dikasih bukan orang-orang yang terbaik, yang terbaik, pasti dikasih yang ya ranking 3, 4 lah ke bawah. Dari kabupaten juga kita minta pasti tidak dikasih yang baik-baik, gitu. Dan itu juga termasuk tantangan. Tapi saya kesampingkan itu, yang penting roda pemerintahan bisa berjalan. Ya, saya mulai membangun kantor dan hampir 5 tahun baru bisa selesai, bisa digunakan. Rumah gubernur juga hampir 5 tahun. Ya, kemudian jembatan, jalan kita bikin. Ini jembatan yang kelihatan tadi ini jembatan paling ditakuti dulu ini, yang tadi kelihatan ini. Ditakuti karena? Ini, angker. Hampir tiap tahun itu puluhan manusia mati di jembatan ini. Karena apa, Pak? Kecelakaan? Kecelakaan, karena tikungannya tajam. Akhirnya saya cari jalan terus, saya bangun jembatan baru ini, ya. Saya potong, panjangnya lebih 100 meter, dan sekarang jadi tempat rekreasi. Bukan lagi tempat ditakuti. Ada apa di sana, Pak, yang menarik untuk menjadi destinasi rekreasi? Ada sungai saya lihat. Ada sungai di sana, kemudian kedua semua buah-buahan itu dijual di situ. Apalagi musim durian. Banyak teman-teman dari Sulawesi Selatan datang ke situ tengah malam jam 3 sampai jam 3 masih ada di jembatan itu. Jadi tadinya ditakuti, sekarang menjadi tempat rekreasi anak muda terutama ya. Kalau malam tahun baru itu rame. Baik, Pak, tadi pembangunan birokrasi berjalan baik. Berapa lama proses itu berlangsung? Ya, saya harus mengakui secara pelan tapi pasti bahwa memang salah satu yang diperlukan dalam membangun sebuah sistem pemerintahan yang baik, apalagi di provinsi yang baru seperti Sulawesi Barat ini tuh dibutuhkan sumber daya manusia yang capable, sumber daya manusia yang punya ya kata orang the right man on the right place gitu ya. Tapi kalau untuk mencari 100% itu tidak bisa. Jadi kita harus apa adanya, apa yang ada kita gunakan. Yang penting bisa memahami aturan-aturan yang ada, kemudian juga bisa membuat satu perencanaan
ya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, ya terutama kan yang saya katakan tadi infrastruktur, kemudian bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan, bagaimana meningkatkan pelayanan pendidikan, karena pendidikan ini penting, masa depan daerah itu kan pendidikan. Karena itu kita berikan prioritas mendirikan Universitas Sulawesi Barat. Dan universitas swasta yang tercepat di negeri kan saya kira di Sulbar cuma 3 tahun sudah jadi negeri. Wah, ya mungkin Pak Budiono mudah-mudahan menonton saya ini, saya harus berterima kasih karena beliaulah wakil presiden yang saya undang datang, dan beliau seorang akademisi dan menyatakan saya tidak akan negeri universitas sebelum saya berhenti menjadi wakil presiden, dan itu betul. Dan itu terwujud. Terwujud. Dan itu kebanggaan kita, termasuk juga Pak Yusuf Kalla yang banyak memberi perhatian untuk mewujudkan universitas itu. Oke, nah sekarang masih di tataran makro. Bagaimana dengan tingkat kemiskinan? Tadi IPM-nya sudah tinggi, tetapi tingkat kemiskinannya sekarang... Di awal jadi provinsi itu angka kemiskinannya hampir 30%. Mungkin tertinggi di seluruh Indonesia barangkali ya. 30%? Hampir 30%, 27, sekian gitu. Nah, sekarang ini di periode saya yang kedua, sekarang ini angka kemiskinannya ada di angka 11%. Tadinya saya berharap, mimpi saya sebelum saya berakhir di 2 periode ini, angka kemiskinan Sulawesi Barat bisa dibawa 1 digit itu. Dan itu mungkin tercapai, Pak? Mudah-mudahan dalam 5 bulan ke depan ini. Saya berharap seperti itu. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi makin membaik, kemudian juga transportasi makin membaik, ya. Kemudian keluar arus barang kebutuhan masyarakat itu makin bagus. Jadi saya kira angka kemiskinan ini bisa kita. Cuma persoalannya begini, banyak saudara-saudara kita pendatang baru ke Sulawesi Barat ini yang belum memiliki pekerjaan yang tetap gitu. Nah ini juga menyumbang angka kemiskinan yang apa. Tapi saya kira ke depan ya, karena daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar walaupun belum dikelola dengan baik. Kita punya migas, kita punya tambang-tambang mineral yang lain, punya emas, punya batu bara dan lain-lain, belum bisa dieksploitasi dengan baik, dieksplorasi dengan baik karena memang terkendala infrastruktur. Alhamdulillah di periode saya yang terakhir ini itu hampir semua pelabuhan sudah bisa berfungsi, bandar udara sudah bisa masuk pesawat Boeing. Ada berapa pelabuhan, Pak? Ada 5 pelabuhan yang terbangun selama saya. Ya, 1 pelabuhan, jadi yang lain itu feeder, yang ini jadi hub itu di Mamuju, di Belang-Belang, itu pelabuhan induk kita. 4 pelabuhan 1 hub berarti? Ya. Dan 1 bandar udara? 2 bandar udara. 2 bandar udara? Bangun, ya. Yang pertama di ibu kota provinsi, di Mamuju, dan yang kedua ada di Mamasa. Kan Mamasa itu kita tetapkan menjadi destinasi pariwisata. Karena keindahan alamnya, kemudian juga ada kebudayaannya mirip Toraja gitu loh. Iya. Bapak, satu lagi Pak, sebelum kita bicara ekonomi. Ya. Bagaimana dengan keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang harusnya bisa menikmati kuenya, karena sekarang kuenya sudah mulai terbangun, sudah mulai manis begitu. Ya. Jadi memang salah satu sasaran yang ini kita capai adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi investasi yang masuk ke Sulawesi Barat, mau bangun apa saya hanya minta satu. Pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh masyarakat lokal, saya minta tidak diimpor dari luar. Itu salah satu syarat ya saya berikan. Nah, karena itulah ini bisa mengurangi angka pengangguran, ya. Mungkin sempat menjadi angka pengangguran terendah mungkin dari semua provinsi. Ya di Sulawesi Barat itu. Akhirnya mereka ini bisa mengangkat ekonomi mereka. Nah, sekali lagi yang membuat kenapa angka kemiskinan agak tidak bisa terjun bebas gitu, walaupun sudah cukup hampir kurang lebih 1% tiap tahun kita turunkan, itu karena saudara-saudara kita yang baru datang ini yang belum memiliki satu lapangan kerja yang pasti, ya. Walaupun itu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bagaimana mereka bisa mendapatkan lapangan kerja. Tapi jangan itu juga bukti bahwa Sulbar semakin menarik untuk didatangi. Iya, artinya salah satu pertanda, satu bukti bahwa dari penduduk di awal terbentuknya itu hanya 800.000 lebih, ya, 900.000. Sekarang sudah hampir kurang lebih 1,5 juta. Artinya tidak normal ya kalau kita lihat perkembangannya. Kalau hanya di angka kelahiran tidak ada, karena kita juga menjalankan program keluarga berencana. Tapi ini banyak, terutama perantau-perantau yang sudah sekian puluh tahun mendengarkan daerahnya sudah mulai ada
ada kemajuan, ada perbaikan infrastruktur, mereka kembali. Ya, apalagi mungkin ada peninggalan tanda-tanda nenek moyang yang takut diambil orang gitu. Akhirnya mereka kembali. Dan ini yang membuat pertambahan penduduk kita menjadi lebih besar lagi. Oke, Pak Adnan, sekarang kita masuk ke ekonomi. Apa yang menjadi potensi? Tadi sebagian sudah disampaikan, ada mineral, kemudian banyak bahan tambang lain yang tapi memang belum tergali. Apa yang menjadi potensi lagi di sana? Di Sulawesi Barat itu kira-kira 4-5 tahun yang lalu mungkin perkebunan sawit terbesar di kawasan timur Indonesia. Sawit ya. Cuma sawit ini kan 80% ada di perusahaan besar. Yeah. Selebihnya masyarakat kita hanya menjadi plasma atau buruh gitu. Tapi ada komoditas yang menarik di sana dan itu yang menjadi andalan, saya jadikan andalan untuk membangun fondasi ekonomi Sulawesi Barat sejak awal adalah kakao. Kakao ini adalah salah satu komoditas ekspor kita yang harganya tidak pernah turun. Beda dengan sawit. Sawit, karet turun sampai ke level yang paling rendah. Kualitas kakao kita? Kualitas kakao juga bisa bersaing. Ya, cuma persoalannya adalah karena pembeli, pedagang yang membeli itu hampir tidak ada deviasi yang mencolok antara fermentasi dan non fermentasi, sehingga masyarakat tidak mau fermentasi. Walaupun sekarang ini saya sudah mengarahkan ke sana bahwa ini menjadi wajib hukumnya untuk memfermentasi supaya kualitas kita bersaing dengan kakao-kakao dari negara-negara lain. Nah, kembali ke lagi masalah kakao ini. Sekarang ada perubahan di Afrika. Saya dapat informasi, ini mudah-mudahan tidak salah ya, bahwa salah satu negara di Afrika, Pantai Gading, Ivory Coast, yang selama ini menjadi penghasil kakao tertinggi, itu sekarang mau beralih ke komoditas lain. Nah, sehingga ini kesempatan bagi Indonesia. Karena coklat itu Mas Imam, itu menjadi kebutuhan dunia. Rakyat Amerika, Eropa, Tiongkok, itu semua pemakan coklat. Alhamdulillah tidak bisa tumbuh di negaranya. Ya, ini kesempatan bagi Indonesia sebenarnya. Karena itu saya pertama, di periode saya pertama menggagas satu gagasan pengembangan kakao ini, dan akhirnya dijadikan jadi program nasional, yaitu Gernas Kakao, Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional. Ya, di zaman Pak SBY dulu dengan Pak JK. Ya, bahkan di launching di Mamuju gerakan ini. Kemudian di perubahan pemerintahan ini, pergantian pemerintahan, Pak Jokowi dalam kunjungan pertama ke Sulawesi Barat juga mencanangkan, ini kita harus teruskan Pak Gubernur. Dia tanya, bisa nggak kita menjadi penghasil nomor 1 dunia? Saya bilang bisa Pak. Sekarang nomor berapa Pak? Kita sekarang dengan Ghana bersaing. Kadang-kadang kita nomor 2, kadang-kadang Ghana nomor 2. Tapi dengan Pantai Gading mau beralih ke komoditas lain, ini peluang sebenarnya. Pak Jokowi sudah mencanangkan kakao ini kita akan jadikan program kakao berkelanjutan. Artinya tidak boleh berhenti. Bahkan waktu itu beliau mengatakan akan saya berikan anggaran yang besar untuk bisa menjadi penghasil nomor 1 dunia. Dan itu yang saya harapkan. Dan berapa banyak masyarakat yang terlibat dalam perkebunan kakao ini? Masyarakat kita yang bergerak di sektor pertanian itu tidak kurang dari 61-63% yang terlibat di kakao ini. Artinya kalau ini bisa terus hidup, bahkan lebih banyak juga masyarakat sejahtera. Jadi kalau bicara kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat angka kemiskinan itu kan terbanyak di petani, di nelayan gitu. Ini yang otomatis akan mengangkat derajat kehidupan masyarakat kita. Karena kakao itu beda dengan sawit, beda dengan karet. Dua komoditas ini itu kebanyakan di perusahaan-perusahaan besar, Mas. Kalau coklat ini 100% di rakyat. 100%, 100% rakyat punya. Jadi kalau kita gerakkan, kita bangkitkan, ini otomatis mengangkat ekonomi masyarakat kita dan bisa menekan angka kemiskinan. Apalagi dengan harga yang sangat bagus itu. Artinya berarti perkebunan kakao ini sudah dimiliki rakyat sejak lama Pak ya? Makanya supply chain-nya begitu? Ya, di Sulawesi Barat itu sudah kurang lebih 40 tahun. Itu mereka sudah menggantungkan hidupnya dari situ. Walaupun banyak tantangan, banyak kendala, karena ada juga penyakit kakao ini yang masih sulit disembuhkan. Tapi saya kira dengan sentuhan teknologi, keterlibatan pemerintah secara langsung ini akan bisa Tapi kakao sebagai komoditas sudah bisa diindustrialisasi. Punya supply yang jelas, kapasitasnya misalnya setiap tahun butuhnya berapa, supply demand-nya sudah bisa mencukupi, kemudian kualitasnya sudah cukup baik Pak? Ya, jadi begini, sebenarnya saya tidak tahu di mana salahnya gitu ya. Karena produksi kita masih dianggap rendah. Ya. Tetapi ada negara tetangga kita
yang kapasitas pabriknya itu hampir kurang lebih 250.000 ton per tahun, tapi kakaonya tidak sampai 10.000 ton yang diproduksi. Ini kakaonya dari mana gitu? Ya, sedangkan kita di sini sekarang pabrik udah banyak, ya pabrik udah banyak gitu, tapi masih dianggap supply masih rendah. Nah karena itu saya di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak JK ini, kedua pemimpin ini juga mendorong supaya kakao ini terus ditingkatkan gitu. Ya, dan alhamdulillah kita sudah mulai menggerakkan kembali, dan saya kira Sulawesi Barat ini kalau program ini bisa berkelanjutan mungkin 1-2 tahun ke depan bisa menghasilkan di atas 200.000 sampai 300.000 ton. Satu provinsi. Ya, belum lagi provinsi lain, karena di Sulawesi itu ada 4 provinsi yang menyumbang 72% nasional. Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Nah kalau 4 provinsi ini diberikan fokus perhatian ke sana menggerakkan kakao ini, saya kira kita udah bisa hebat di tingkat dunia gitu. Dan memang pemerintah Provinsi Sulbar cukup fokus untuk mengurus kakao ini. Ya, sejak awal karena saya sebelum jadi gubernur saya keluar masuk ke desa, saya mendengarkan, merekam dari masyarakat itu, mereka mengatakan Pak ini sumber kehidupan kami gitu. Karena itu saya mendesain satu kebijakan bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan Unhas, keluarlah program Gernas itu tadi. Ya, nah yang kita minta di sini adalah konsistensi pemerintah pusat, Mas. Apa yang diperlukan? Iya, ini kan membutuhkan biaya besar ya untuk pengadaan obat-obatan, kemudian pengadaan bibit gitu. Dan ini harus sustainable, tidak boleh satu kali. Ya. Karena kakao ini sepanjang tahun membutuhkan pemeliharaan, obat-obatan dan sebagainya gitu. Dan keberadaan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sejauh ini sebenarnya sudah berjalan, tetapi apabila kita mau menembus ranking-ranking selanjutnya, ranking 2, ranking 1, ya, harus ada perhatian dari pemerintah. Intervensi pemerintah kita perlukan. Itu yang diperlukan. Ya. Oke. Kita akan jeda dulu. Kita ingin sekali tahu lebih jauh bagaimana potensi-potensi yang lain. Di antaranya tentu tadi pariwisata. Ya. Di sana juga kabarnya tadi Mamasa Bapak sebut itu juga menarik untuk kita eksplor. Kemudian ada hasil-hasil bumi yang lain yang menarik. Di antaranya tadi misalnya ada durian, ada kopi selain kakao tadi. Ini akan kita bahas setelah jeda. Dan saudara jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini.